Halo semua, kembali lagi bersama Jelajah 21. Di hari keempat ini kita akan pergi ke Asakusa. Jalan-jalan di Asakusa yaitu salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Tokyo. Kunjungan kali ini kita awali dari sini. Kalau kita perhatikan di sini, ini kita kunjungan pertama langsung diawali dari depan kantor polisi. Ini kantor polisinya di Asakusa. Sepeda ini ada kendaraan polisinya ini. Mungkin karena Asakusa ini daerah perkampungan, jadi mungkin buat para polisi, mereka lebih mudah untuk berpatroli menggunakan sepeda. Wah, lumayan ramai juga ternyata di sini ya. Nah, inilah Kaminari Mong. Jadi, salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Asakusa itu adalah Sensoji. Sensoji itu adalah sebuah kuil yang cukup besar, tempel gitu ya. Untuk masuk ke tempel itu cukup banyak opsinya. Salah satunya adalah lewat pintu Kaminari Mong. Di sekitarnya seperti begini ya. Ini ada bapak, ibu, anak bawa koper. Ini kayaknya belum bisa check-in ke hotelnya ya, mungkin karena terlalu pagi ya. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa mas-mas ini pakai baju apa nih? Nyentrik bajunya nih ya. Pakai celana pendek. Kalau saya perhatikan ini sepatunya juga nyentrik ya. Mungkin ini sepatu tradisional Jepang ya. Mas-mas ini sepertinya menawarkan sesuatu dia. Kita lihat di sini dia menawarkan apa? Oh, ini semacam peta ya. Topinya nyentrik ini. Semacam peta. Mungkin dia tour guide ya. Tour guide apa dia ya? Oh ya ya ya. Ini dia ini adalah, nah ini apa? Ini kayak semacam becaknya Jepang ya. Jadi mereka tadi itu sebetulnya tukang becak. Becak di Jepang seperti ini disebut jinrikisha. Jadi kalau kita bahasa Jepang itu dia dari belakang ya. Jinrikisha, sha riki jing. Sha itu artinya kendaraan, riki itu artinya tenaga, jin itu artinya jin. Kendaraan bertenaga jin gitu ya. Bercanda ya. Jadi jin tuh manusia artinya. Kendaraan bertenaga manusia. Jadi mirip-mirip dengan becak. Cuman bedanya dengan becak di tempat kita kalau kita lihat di sini, ini pengemudinya tidak naik di atas roda, baik itu roda bermesin ataupun roda yang di engkol ya. Tapi dia ditarik begini ya. Jadi kalau bedanya dengan tukang becak tempat kita yang gempal itu kakinya, kalau mereka yang gempal-gempal itu adalah kaki dan tangannya. Tapi itu berarti kalau seandainya banyak tukang becak di sini, kalau di Indonesia berarti itu ya seharusnya di dekat sini ada dekat pangkalan becak ya. Saya jadi penasaran, pangkalan becak seperti apa ya? Nah, ini tadi saya coba keluar ke jalan raya biar kita bisa jalan-jalan di sekelilingnya. Ini tadi kami Narimong yang tadi ya. Kita coba jalan ke arah sana. Kita mencari pangkalan becak. Hmm? Nah, ini. Ini ada pangkalan becaknya seperti ini ya. Becaknya berjejer-jejer begini ya. Aduh, aduh. Nah, ini. Wah, keren ya. Ini ada jalur jalur parkirnya juga kalau kita perhatikan ada garisnya ini ya, garis parkir. Ini parkir becak di sini loh gitu. Ini ada tangganya, jadi nanti penumpang yang ini terlalu tinggi bisa pakai tangga ini gitu ya mungkin ya. Wah, keren ini. Ini untuk berapa orang kira-kira ini ya? Oh, 2 orang mungkin ya. Ini tukang becaknya berjaga-jaga di situ. Oh, ini banyak tukang becak juga di sini. Jadi becaknya mereka parkir di sini. Si pengemudinya itu mencari penumpang di tempat yang tadi ya. Oke. Oke, kita kembali ke tempat yang tadi ya. Oke, kita langsung masuk saja ke daerah kuil Asakusa. Dia bentuknya kayak itu ya, kayak apa? Kayak lampion gede gitu ya. Besar sekali ini ya. Wah, besar sekali ini ya. Nah, ini. Jadi, begitu kita masuk, kita disambut dengan hamparan tempat jualan toko-toko gini kanan kiri. Ini mereka menjual itu souvenir atau kue-kue gitu ya. Culture dari Japanese sweet itu sudah usianya mungkin berabad-abad ya, banyak sekali macamnya. Nah, ini apa ini? Kita lihat ini. Ini orang jualan kimono atau apa ya kok pakai kimono gini ya pelayannya ya. Ini orang ngantri apa ini ya? Oh, ini dia ngantri kayak kue-kue gitu ya, jam Japanese sweet itu.
Tapi banyak banget yang antri ya. Nama tokonya apa ini? Kibidango Azuma. Oh ya ya ya. Kibidango Azuma ini salah satu contoh Japanese sweet yang sudah sangat tradisional banget. Udah lama kalau nggak salah ya. Dia sejak zaman Edo, sekitar abad 17. Jadi udah 300 tahun dia jualan kue di sini ya. Dan ini kalau kita lihat pelayannya, karena ini memang sebuah kue yang cukup tenar, cukup apa ya, cukup tradisinya cukup panjang. Jadi mereka pelayan-pelayannya semua juga memakai baju yang unik ini ya. Kalau kita lihat mereka ngapain ini ya? Ini menjaga supaya tidak keluar jalur ini ya, supaya tidak mengganggu pengunjung yang lain. Wah, ini salah satu budaya Jepang yang saya suka ini, dia pokoknya kalau kita melakukan sesuatu itu jangan sampai mengganggu orang lain begitu ya. Jadi mereka betul-betul buat line begini supaya tidak antriannya tidak ngaco gitu. Kita lanjutkan saja. Ini kita udah sampai di perempatan ya. Seperti sebentar lagi kita nyampe. Ini mas ini moto apa dia ya? Moto mbaknya ini, kenapa mbaknya berpose di sini? Oh, ini Dempoing Dori. Ada apa ini ya? Ini jalan Dempoing begitu. Kita masuk saja. Oke, kita udah masuk ini. Wah, ini kalau masuk ke gang ini kayaknya kelihatannya masih terlalu pagi begitu ya. Kalau kita perhatikan, ya, masih banyak sekali yang tutup ini, lihat ini. Shutternya tutup ini. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan baik-baik, ini shutternya menarik ya. Dekorasinya ini. Waduh, keren-keren. Wah, di mana-mana shutternya juga begini dia modelnya ya. Wah, keren-keren ya. Masing-masing toko pintunya digambarin begini. Kita kembali aja ya ke jalan utama. Ini kalau jalan kaki sungguhan berapa menit ini ya? Kuat nggak ini ya? Nah, ini sudah semakin besar ini. Ini pintu gerbang terakhir. Nah, itu sana itu baru itu kuilnya itu, tempelnya ya. Nah, ini orang-orang ini yang tadi banyak kerumunan toko-toko di souvenir itu semua objek utamanya ini. Begini ya dia modelnya ya. Oke, demikian tadi Sensoji. Kita lanjutkan. Ini saya coba masuk ke kampung-kampungnya ya ini ya. Gelap begini ya. Ih, ngeri. Waduh, ini saya di mana sekarang ini ya? Masuk ke kampung-kampung lorong-lorong kecil gitu, nyasar ke sini. Mana ini ya? Ini apa ini? Oh, ninja training. Ini apa ini? Hanayashiki Asakusamon. Hanayashiki itu kalau nggak salah tempat semacam Dufan ya. Dufan tertua di Tokyo kayaknya. Kalau nggak salah udah 100 berapa ya? 100. Pokoknya itu kalau nggak salah itu abad 19 ya. Jadi udah 150 tahunan mungkin ya. Ini kita ngelihat ada amusement park di tengah kampung begini ya. Kita masuk aja. Kita boleh masuk nggak ini ya? Bisa masuk nggak ini ya? Kayaknya bisa ini ya. Saya juga pengen tahu juga amusement parknya udah usianya udah seabad lebih itu gimana ya? Katanya sih pertama kali di Jepang gitu ya. Mbak, boleh masuk nggak Mbak? Boleh ya? Nggak bayar tiket kita. Nah, kita bisa masuk ini. Wah, amusement park di tengah kampung. Ini coba lihat, lihat ini. Ini di tengah kampung ada jet coaster ya. Saya nggak kebayang kalau di Jakarta tengah kampung ada jet coaster gini, kaget mungkin ya, nggak bisa tidur mungkin mereka ini ya, orang-orang sekitar sini ya. Wah, bus gitu ya. Tapi mungkin ini jam operasionalnya saya yakin udah ditetapkan supaya nggak mengganggu penduduk sekitar. Dan penduduk sekitar juga tentunya sudah paham ya kalau memang ini tempat yang sangat bersejarah. Waduh, bisa kebayang ini ya. Tempat ini dibangun seabad lebih yang lalu ya. Lihat, beneran nih jet coasternya relnya ini.
Tengah kampung ada jet coaster. Oh, kita bisa masuk-masuk sini nggak nih ya? Bisa ya? Bisa lah ya. Oh, bisa, bisa, bisa. Ah, sepi banget ya. Kasihan. Oh, itu ada pengunjungnya di situ. Kalau kita lihat pengunjungnya ini, pengunjungnya kayaknya orang bule ini ya. Oh, justru orang mereka lebih prefer masuk sini. Mungkin karena murah ya ongkosnya di sini ya. Kita ikutin mereka. Mereka tadi kemana tadi ya? Loh, naik sini ya? Oh, bisa naik. Wah, kita bisa naik. Kita naik wahana ini. Wahananya apa sini ya? Apa ini wahananya ini? Wah, naik itu ya kereta muter-muter di sini gitu ya. Menarik juga ya. Oh, lumayan banyak juga ya pengunjungnya ya. Mungkin tadi karena terlalu pagi ya. Ini ada Obake Yashiki, rumah hantu. Bisa masuk ke rumah hantu nggak ya? Rumah hantunya gimana rumah hantunya? Mana rumah hantu? Oh, ini kayak tempat teater gitu ya. Manggung di sini gitu ya. Wah, keren ini. Saya jadi ingat Ragunan ya kalau lihat gini nih ya. Tapi dia usianya udah sejak abad 19 ini. Hebat ini. Wah, gini ya. Hebat ya. Jauh sebelum perang dunia ini ya, mereka bangun ini ya. Memang katanya saat perang dunia ini sempat tutup sih. Saya nggak kebayang kalau kita punya sebuah amusement park sejak sebelum perang dunia. Mungkin kita memang masih dijajah waktu itu ya. Seandainya Belanda mau membangunkan kayak gini buat kita, mungkin itu bisa jadi objek bersejarah buat kita ya. Wah, lengkap juga ya, ada jet coaster, ada apa ini ya, yang apa, yang terjun bebas gitu ya dari atas gitu ya. Oke, kita lanjutkan aja. Wah, jalan-jalan di kampung kayak gini nih menarik juga ya. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan aneh gini, ciri khas Asakusa ya. Asakusa ini karena bangunan yang cukup bersejarah begini ya. Jadi toko-tokonya banyak yang pakai hiasan-hiasan begitu. Ini ini sepi banget ya toko di sini. Udah bisa masuk sini nggak ya? Ah, nggak bisa ya. Kita coba-coba aja ya. Ini jualan apa nih? Wah, ini jualan halal ramen. Buat yang muslim ini ramennya halal ini. Kita coba isinya gimana? Saya juga tertarik ini. Dia nggak jualan ramen aja ya, macam-macam ya jualannya ya. Oh, ini kayaknya orang dari Indonesia atau Malaysia itu ya. Oh, ramennya seperti ini. Oh, dia juga jualan melon melon pang. Oh, ada tempat sholatnya juga sini. Wah, kita bisa sholat di dekat Asakusa ya. Wah, menarik menarik. Namanya dia Naritaya. Ini ada logo mark halal ini. Kuenya ada logonya, logo halal. Wah, menarik ya. Wah, waduh, pengen sini saya. Kayaknya enak-enak ya makanannya ya. Wah, mantep mantep ini, halal lagi ya. Waduh. Oke deh, kita jalan lagi aja ya. Asakusa kayaknya udah terlalu panjang ini. Saya lanjutkan ke tujuan berikutnya ya. Tujuan berikutnya ke Tokyo Skytree. Sampai jumpa lagi di Tokyo Skytree. Nah, ini saya sudah menuju ke Skytree. Kalau kita perhatikan, ini saya juga masuk ke kampung-kampung begini ya. Kita lihat di kampung begini, itulah ada bangunan Tokyo Skytree. Tapi jangan salah sangka ya, sekalipun dia dibangun di tengah kampung seperti begini,
Tokyo Skytree itu adalah bangunan menara tertinggi di dunia. Ternyata bukan di Jepang aja, tapi di dunia. Jadi dia tingginya itu 600 meter lebih lah. Memang tidak setinggi dengan Burj Khalifa yang ada di Dubai, tapi sebagai bangunan sebuah menara, dia itu termasuk yang paling tinggi di dunia. Memang ini tempatnya sangat ideal, jadi di sekitar sini memang jarang sekali bangunan tinggi. Mengapa? Karena Tokyo Skytree ini sejatinya adalah sebuah menara TV. Jadi di Tokyo itu, menara TV itu semua dipusatkan dalam satu menara. Semua stasiun TV ikut nebeng di satu menara itu. Nah, dahulu menara TV ini dipegang oleh Tokyo Tower. Jadi Tokyo Tower itu sebetulnya juga menara TV. Nah, karena Tokyo Tower sudah tidak kurang eligible lagi kapasitasnya untuk menampung dengan kebutuhan TV di Jepang, maka dibangunlah Tokyo Skytree seperti ini. Tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu di Jepang itu sudah mulai TV digital. Jadi sekarang TV di sana itu bukan hanya menerima aja, tapi kita juga bisa mengirimkan data dari remote control kita. Itu sudah ada standarisasinya. Nah, karena udah multimedia seperti itulah, akhirnya diperlukan pembangunan antena baru dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Dimulailah proyek pembangunan Tokyo Skytree ini. Nah, saya langsung aja masuk ke pintu utara, North Entrance. Ini kalau kita lihat dari North Entrance, nggak kelihatan ujungnya. Hmm, jadi modelnya dia begini ya, North Entrance itu ya. Wah, jalan sedikit udah jadi West Entrance ini. Menarik, menarik. Banyak restoran-restoran gitu ya sambil menikmati keindahan Tokyo Skytree. Tapi ini gimana cara menikmatinya ini kalau dari bawah? Nggak kelihatan apa-apa kalau orang yang dari dalam restoran sini ya. Karena dari bawah nggak kelihatan, coba kita langsung aja naik ke atas ya. Itu jadi ada yang kayak piringannya di sana itu tempat untuk naik ke atas. Nah, ini tampak dari atas kalau kita lihat. Jadi orang-orang pada berjalan begini ya, dia memegang kayak pegangan begini biar nggak jatuh ke situ. Biar tidak jatuh ke situ. Nah, sambil mencari-cari rumahku ada di mana ya, begitu mungkin ya. Ini pemandangan Tokyo dari menara menara tertinggi di dunia. Ini sungai yang kita lewati tadi kayaknya itu ya, yang dalam video sebelumnya itu. Wah, keren ya pemandangannya ya. Ini kita juga bisa jalan-jalan seperti ini nih. Nah, sambil jalan-jalan sambil ngelihat seputar Tokyo seperti apa ya. Ini ada kafenya juga di sini. Kita bisa sambil menikmati pemandangan di luar. Di sini ya, duduk-duduk di sini. Wah, ini serem juga ya. Dia kameranya di luar pagar ini. Pagarnya di sini, kameranya bisa masuk ke sini. Wah. Nah, ini buat Anda-Anda yang ingin tenang menikmati pemandangan sambil makan. Ini kalau nggak salah tempatnya ini bukan di menaranya sendiri, tapi dia ada di bangunan sebelah menara, namanya bangunan Solamachi ya. Nama tokonya ini apa nih? Kunimi ya. Ini kalau kita lihat, ini menarik juga ini. Kalau sama keluarga gitu ya, misalkan ya, Anda bisa pilih. Nah, bisa pilih kursi di sini, di dekat jendela, sambil menikmati Tokyo Skytree. Lumayan tinggi juga kan ini posisinya dia. Lihat ini ketinggiannya. Kita lihat bangunan di luar, kayaknya dia paling tinggi ya di antara bangunan-bangunan di sekitarnya. Kita bisa jalan-jalan di dalam tokonya ini, di dalam restorannya ini. Ini bisa naik ke atas juga nggak nih ya? Wah, wah bisa naik juga ke atas ini. Wah keren. Menariknya lagi di sini layoutnya menarik ya. Kalau di Jepang kan biasanya yang namanya kursi itu berhadap-hadapan. Tapi ini karena kursinya di ujung, tidak dibuat berhadap-hadapan, tapi memang dibuat semua menghadap ke jendela. Sambil menikmati pemandangan Tokyo dari atas ketinggian begini ya. Wah, keren-keren. Oke kawan-kawan,
kita sudahin dulu saja kunjungan kita hari ini. Dan kali ini adalah mungkin kunjungan terakhir untuk season 1 untuk ke daerah Tokyo. Jadi berikutnya kita akan keluar dari kota Tokyo. Mau kemana ya? Saya juga belum mikir-mikir ya. Ya mungkin sekitar daerah Kansai lah. Osaka, Kyoto, ya sekitar situ-situlah. Oke, bye-bye.